Kalau paruh waktu nanti diangkat paruh waktu ya dengan gaji sama seperti sekarang dan diberikan nomor induk pegawai. Dan nanti tahun ini Arahan Presiden tahun ini selesai semua. Dan nanti kalau daerah sudah punya uang, yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan RB. Kalau Pemda tidak mengusulkan itu gimana Pak? Bajunya? Yang mana? Yang paruh waktu yang tidak mengusulkan Pemda gimana? Oh, itu wajib diusulkan. Karena kan gajinya sudah ada. Pak, Ya. statusnya Update terbaru yang kita dapatkan untuk kali ini adanya pertemuan DPD RI Komite 1 khususnya dengan Kepala BKN Bapak Zudan, di mana di sini desakan diminta untuk semuanya diselesaikan di 2025 walaupun tidak mencapai target Oktober sebagaimana untuk target P3K tahap 1. Dan ini tentu saja berlaku untuk semua termasuk yang P3K paruh waktu. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, dalam pertemuan tertutup ternyata DPD RI Komite 1 khususnya Ketua PGRI Jawa Tengah Bapak Muhdi ini telah pun bertemu dengan Bapak Zudan selaku Kepala BKN dalam rangka mempertanyakan percepatan pengangkatan honorer menjadi P3K khususnya bagi rekan-rekan yang sampai saat ini masih belum jelas status kepegawaiannya. Di mana dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Bapak Zudan ini telah pun memiliki target tertentu untuk penyelesaian rekan-rekan ini di tahun 2025. Meskipun target yang diinginkan itu tidaklah harus mencapai bulan Oktober, karena Oktober pada prinsipnya adalah untuk P3K tahap 1. Nah, hasil pertemuan ini dibahas di laman JPNN, di mana DPD RI Komite 1 khususnya bertemu Kepala BKN. Ada info penting soal P3K paruh waktu. Jadi rekan-rekan semua, pengangkatan P3K paruh waktu ini kan sebenarnya belum ada target ya sampai penyelesaian apakah sampai tahun ini ataupun tidak. Nah, disinilah ada penguatan dari Komite 1 DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi rekan-rekan semua. Komite 1 DPD RI memperjuangkan aspirasi terkait masalah yang dihadapi P3K, baik yang sudah diangkat maupun yang sedang dalam proses pengangkatan. Komite 1 DPD RI berkoordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB untuk memperjuangkan aspirasi P3K itu. Kami dari Komite 1 telah pun berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN agar semuanya benar-benar diselesaikan di tahun 2025, di mana dari 1.017.000 formasi SBM P3K itu pengangkatannya harus diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Kalaupun setelah Oktober hanya untuk pengangkatan SP3K paruh waktu, tetapi tetap di tahun 2025, kata Wakil Ketua Komite 1 Bapak Muhdi yang juga Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah. Nah, hal ini disampaikan seusai melangsungkan pertemuan konsultasi langsung dengan Kepala BKN Zudan Arif di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada 16 Juli 2025. Ketua Persatuan PGRI Jawa Tengah itu pun mengaku masih banyak mendapati masalah di daerah sampai dengan Juli 2025 ini, termasuk dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang dilaporkan kepadanya. Di antaranya adalah relokasi mutasi guru, formasi 2021-2022, dan pengangkatan SP3K tahun 2024. Juga termasuk penyangkut pengangkatan P3K paruh waktu dan pencantuman gelar. DPD RI mendorong agar pengangkatan honorer tidak mendapatkan formasi ini menjadi P3K paruh waktu juga bisa selesai di Oktober. Nah, ini ya, jadi targetnya yang semula ini adalah untuk P3K tahap 1 ini diminta agar juga selesai tahun 2025. Ini sebenarnya juga sama sebagaimana permintaan dari Kemendagri ya, dari Bina Keuangan Daerah kemarin ya. Kami mendorong agar yang paruh waktu juga diselesaikan Oktober 2025 juga. Namun setidak-tidaknya tidak jauh dari Oktober, ya paling tidak tetap di 2025. Jadi tentu saja ini nanti pengisian DRH juga harus selesai di tahun ini. Karena kami khawatir akan muncul tuntutan-tuntutan setelah yang dapat formasi sudah semua menerima SK. Nah, adapun berdasarkan pertemuan yang dilakukan dengan Forum Relokasi Guru Jawa Tengah, dia menyatakan adanya dorongan aspirasi untuk meminta kejelasan realisasi kebijakan terhadap 600 guru SMP3K yang telah diajukan relokasinya namun belum kunjung direalisasikan.
Sementara itu, Bapak Zudan pun memberikan penegasan bahwa permasalahan relokasi P3K merupakan kewenangan sepenuhnya oleh daerah. Dalam hal ini tentu saja kepala daerah sesuai dengan kewenangan wilayahnya. Hal tersebut menurut Bapak Zudan merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri mengenai manajemen ASN bahwa mutasi dan promosi menjadi kewenangan PPK. Nah, ini kenyataannya di daerah malah melempar ke pusat ya. Dia menjelaskan ASN P3K setelah ditetapkan oleh BKN RI dalam satu instansi, maka kewenangan remappingnya atau redistribusinya menjadi kewenangan PPK setempat. Untuk selanjutnya, jika terjadi mutasi, maka nanti dilaporkan kepada Menpan RB dan BKN melalui aplikasi sistem e-mutasi. Lalu dia menuturkan dengan melaporkan menggunakan e-mutasi ini, maka sistem akan membaca apakah relokasi ini memenuhi syarat, misalnya menyangkut wilayah kewenangannya hingga formasi kekurangan tenaga pendidik pada mata pelajaran tertentu atau bidang di sekolah tujuan relokasi. Prinsipnya, mutasi promosi itu menjadi kewenangan daerah yang prosesnya melalui e-mutasi. Jadi tidak perlu lagi surat ke BKN, Menpan RB maupun Mendikdasmen. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi pengurusannya ini cukup melalui e-mutasi yang dilakukan BKD tentu saja. Bahkan lanjut dia, BKN memiliki memorandum atau MOU dengan Kemendikdasmen bahwa pemindahan guru, pengawas dan kepala sekolah dilakukan dan dilaporkan saja melalui sistem e-mutasi dan otomasi. Jadi Pak Muhdi, kalau perlu saya akan datang ke Jawa Tengah menjelaskan langsung kepada daerah berkaitan dengan hal ini. Jadi jelas penguatannya untuk rekan-rekan R2, R3, R4 pun ini kita berharap bagaimana yang diperjuangkan oleh Komite 1 DPD RI ini ya tetap rekan-rekan diselesaikan juga di tahun ini. Nah, sedangkan untuk masalah mutasi ini berkaitan dengan mayoritas masalah guru ya. Karena untuk P3K teknis dan untuk P3K kesehatan jarang sekali adanya permohonan mutasi dari satu instansi ke instansi lain atau dari OPD 1 ke OPD yang lain. Ya demikian Bapak Ibu update yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan saja ini semua akan mendukung ya dari apa yang diminta oleh Komite 1 DPD RI dengan apa yang diharapkan kewajiban yang harus dituntaskan sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci utama kita menyelesaikan kekurangan tenaga untuk guru, kesehatan, dan sektor-sektor teknis lainnya adalah dikunci dari formasi. Jadi instansi kabupaten kota provinsi harus tepat untuk meminta formasi kepada Ibu Menteri, dan Ibu Menteri akan memberikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah. Dan di dalam penataan ini memang kita harus bersama-sama. Jadi Pak Teras, ini kita baru bisa bertemu 2 tahun. 2 tahun saya tidak datang di Komite 1 karena banyak di daerah bertapa di Mamuju dan di Makassar. Ini saya memahami betul memang ini harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri tadi, pertama mengenai data yang disampaikan oleh para kepala daerah untuk mengisi 1,7 juta. Itu sepenuhnya adalah kiriman data dari daerah. Jadi bukan BKN yang mengumpulkan data para honorer. Jadi kami percaya saja di BKN itu kiriman bupati, gubernur, para sekjen, siapapun yang dikirimkan kita masukkan ke dalam database. Itulah yang kemudian menjadi bahan honorer ikut tes CPNS dan P3K tahap 1 kemarin.